Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Korkom di sini kami ingin menjelaskan apa saja fungsi dari halaman menu utama dari BIOS, seperti config, date type, security, startup, dan restart. Oke, di config di bagian network ini dia fungsinya untuk memungkinkan komputer untuk dihidupkan dari keadaan sleep atau power off menggunakan sinyal jaringan. Lalu di USB sendiri dia itu untuk membuat fitur memungkinkan boot menggunakan perangkat USB seperti flash disk. Terus untuk keyboard mouse itu dia untuk menggunakan pengguna menggunakan kursor tanpa perlu menggunakan touchpad atau mouse, sehingga dengan menekankan stick dari keyboard tersebut. Lalu ada display, ya opsinya untuk memungkinkan pengguna mengganti tampilan yang ingin digunakan selama proses booting. Lalu ada power di situ dia fungsinya untuk merancang, meningkatkan efisiensi daya dan mengurangi konsumsi tanpa mengorbankan kinerja prosesor. Beep dan alarm yaitu untuk settingan bunyi beep yang dihasilkan ketika terjadi kesalahan input password saat Anda mencoba akses BIOS atau menghidupkan komputer. Lalu CPU dia ini untuk mengeksekusi 2 thread per core secara bersamaan, yaitu meningkatkan kinerja untuk multitasking dan memungkinkan penggunaan sumber daya prosesor yang lebih efisien. Lalu ada Intel RAMT, sebuah fitur yang disediakan untuk mengelola, mendukung, dan mengamankan jaringan komputer secara jarak jauh. Lalu ada Intel Shear Air Smart Connect Technology, itu fitur untuk memungkinkan komputer atau laptop tetap terhubung dengan jaringan internet dan memperbarui seperti software atau konten lainnya saat mode tidur. Lalu ada sistem date dan time. Nah, di sini yaitu settingan untuk mengubah waktu pada di laptop tersebut. Lalu ada security password, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan atau mengawal kata sandi yang diperlukan ketika mengakses di BIOS atau booting pada komputer atau laptop. Lalu ada fingerprint, yaitu untuk fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengatur kata sandi sebelum sistem operasi dimuat. Terus ada security chip, ini untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam chip keamanan terlindungi dengan baik. Lalu ada UEFI BIOS Update Option, ini proses untuk pembaruan BIOS seringkali menyertakan perbaikan bug, meningkatkan stabilitas sistem, dukungan perangkat keras yang baru, dan peningkatan keamanan. Lalu ada Memory Protection, fitur ini untuk menghalangi area memori tertentu dari eksekusi kode, sehingga melindungi sistem dari serangan malware yang mencoba menjalankan kode dari area memori seharusnya yang tidak dieksekusi. Lalu ada virtualization, dan ini memungkinkan sistem operasi yang dijalankan dalam mesin virtual untuk bisa berinteraksi dengan lebih efisien dengan perangkat keras yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan kemampuan manajemen dari lingkungan virtual tersebut. Lalu ada input output port access, dan ini memungkinkan untuk mengelola atau mengkonfigurasi suatu koneksi seperti jaringan LAN local area network dan wireless Wi-Fi ataupun Bluetooth. Lalu ada internet device access, dan ini untuk mencegah akses fisik yang aneh ke komponen internal laptop seperti hard disk ataupun RAM yang digunakan untuk tujuan jahat seperti pencurian data atau instalasi lunak berbahaya seperti malware ataupun virus. Lalu ada anti-theft, seperti dia ini memungkinkan pengguna untuk melindungi perangkat mereka dari pencurian dengan mengunci ataupun menghapus data dari perangkat
jika dicuri ataupun hilang. Secure Boot. Fitur ini dirancang untuk mencegah penguatan sistem operasi yang tidak dipercaya selama proses booting, serta membuat mekanisme keamanan yang dirancang untuk melindungi operasi dari bootkit, rootkit, dan perangkat lunak jahat lainnya yang dapat memuat sebelum atau selama proses di booting. Lalu ada Startup Boot. Boot ini dia memiliki berbagai fitur seperti Windows Boot Manager untuk melakukan booting pada sistem operasi Windows. Lalu ada settingan USB flash disk, dan ini untuk tujuan menginstalasi operasi sistem. Lalu ada Network Boot. Network Boot ini fungsinya untuk melakukan proses booting komputer dari sumber jaringan seperti server atau layanan booting dalam jaringan tertentu. Lalu ada UEFI atau Legacy Boot. UEFI memungkinkan untuk fitur keamanan Secure Boot yang untuk sistem dari perangkat lunak setelah ditandatangani oleh digital vendor terpercaya. Sedangkan Legacy untuk mengikuti standar BIOS lama dan tidak memiliki beberapa fitur keamanan dan keuntungan lain. CSM Support. Dia ini modul yang ketika untuk menginstal sistem operasi yang lebih lama atau menggunakan perangkat keras yang tidak kompatibel. Lalu ada Boot Mode. Boot Mode dia ini mengatur cara komputer boot untuk mulai booting ketika melakukan instalasi operasi seperti Windows 10 dan 11. Lalu ada option key display untuk menampilkan atau menyembunyikan pemberitahuan saat melakukan booting sistem dan memberitahu apa tombol apa yang harus ditekan untuk ke menu BIOS atau boot menu seperti F1 plus Fn ketika memasuki BIOS pada laptop ini. Lalu ada boot device. Ini melakukan booting dengan menekan tombol F2 bukan pada F1 ataupun Fn melalui Fn. Lalu ada boot order lock. Ini memungkinkan pengguna untuk mengunci urutan boot yang telah ditentukan dalam BIOS. Dengan mengaktifkan ini, pengguna dapat mencegah perubahan secara tidak sengaja pada urutan boot komputer. Ada restart. Di sini exit saving change untuk melakukan settingan yang telah disimpan lalu akan keluar secara otomatis. Lalu exit discarding change, dia ini settingan untuk melakukan pengeluaran terhadap BIOS tanpa menyimpan settingan yang telah kita atur di BIOS ini. Lalu ada load setup defaults, dia ini fungsinya untuk ketika kita setelah mengatur berbagai BIOS di sini, dia ini langsung kembali lagi ke setelan pabrik. Lalu ada OS Optimized Default, yaitu BIOS akan mengoptimalkan beberapa pengaturan defaultnya agar cocok dengan sistem operasi yang diinstal seperti Windows ataupun Linux. Discard change, ini fungsinya untuk tidak menyimpan berbagai settingan yang kita udah diatur. Lalu ada save change, yaitu fungsinya untuk menyimpan semua settingan BIOS di sini yang telah kita atur akan tersimpan. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.